Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is love reading for you Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Untuk 2 minggu terakhir Desember 2022 ya guys. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku akan buka 10 kartu untuk kamu dengan full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang disilang atau di cross akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu terakhir yang susunannya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau ketika aku membahas kartu yang di cross, kamu merasa ini adalah ceritamu, resonate dengan apa yang aku sampaikan begitu ya. Lalu tertarik untuk melihat tips dan trik, petunjuk dan nasihat untuk kamu di 2 minggu terakhir Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link untuk kamu dari nyawer.co, Sosiabas, sama satu lagi ada Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua Aries yang ingin menonton video extended ya guys. Kalau ada kesulitan dalam mengakses video extended, don't hesitate to chat me, chat only, oke? Nomor WA aku ada di semua video yang aku upload di YouTube ya guys, di ujung-ujungnya, oke. Ini readingan untuk Aries couple yang lagi dealing dengan all zodiac sign guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Tapi aku akan ambil 3 zodiak yang istimewa untuk 2 minggu terakhir Desember ini, yang saat ini sedang dealing dengan kalian Aries. Mari kita lihat zodiak pertama. Halo Cross Watcher yang saat ini sedang dealing sama Aries ya. Yang pertama adalah Aries yang dealing dengan Sagittarian. Yang kedua Aries yang dealing sama Leo. Dan yang ketiga kok aku kedinginan ya guys? Padahal biasanya suhu segini aku nggak kedinginan. Apakah ada yang dingin dalam hubungan kalian Aries? Untuk Aries yang dealing sama Virgo ya guys. Nanti ada pesan khusus dari kurir khusus untuk kamu Aries yang dealing dengan Sagittarius, Aries yang dealing dengan Leo, dan Aries yang dealing dengan Virgo di video extended tentunya ya. You know the rule. Oke. Kita akan segera mulai saja guys dari deck Oracle dulu tentunya, karena aku mau lihat apa petunjuk atau clue untuk kamu Aries dalam menghadapi 2 minggu terakhir Desember ini yang berkaitan dengan romance atau relationshipmu ya. This reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of December 2022. Thank you. Oke, biarlah, masih bisa ditahan. Aku tadi mau naikin suhu AC-nya, tapi kayaknya masih bisa ditahan. Oke, kartu pertama untuk Aries. Ya, yang kedua, oke. Yang pertama katanya ada culmination. Oke, di masa puncak-puncaknya, di kejayaannya, kayak itu yang aku lihat di sini. Bisa jadi Aries adalah seorang empress guys, terlihat seperti empress atau queen di sini ya. Aries perempuan. Yang jelas kamu lagi dalam masa jaya-jayanya yang berkaitan dengan romance tentunya ya, berkaitan dengan relationship. Masa jaya-jayanya itu bukan berarti kamu saat ini sedang baik-baik saja dengan pasanganmu, semuanya dalam keadaan bahagia, nggak begitu ya Aries ya. Masa jaya-jayanya itu adalah kamu di titik terkuatmu, oke? Iya, di titik terkuat kamu dalam menghadapi relationship saat ini bersama orang yang kamu fokuskan, apapun situasinya. Kamu berada dalam titik terkuatmu. Itulah kartu culmination yang aku lihat di sini, oke? Dan kedua ada kartu expression. Aku lihat kamu kebanyakan diam, Aries. Beberapa waktu belakangan ini kamu kayak banyakan mengalahnya, banyakan apa ya guys? Silent, stillness, sepi, solitude. Bisa jadi kamu memang mundur. Kamu kayak nggak pengen berantem, kamu nggak pengen berisik, nggak pengen ada masalah begitu ya. Banyakan diamnya. Tapi 2 minggu terakhir Desember ini adalah waktu yang tepat untuk mengekspresikan apapun yang selama ini kamu tahan-tahan. Karena culmination ini di titik puncak. Kekuatanmu lagi tinggi-tingginya saat ini. Silakan ekspresif katanya ya. Tapi bukan menyerang ya guys, karena ekspresi yang aku lihat di kartu ini dia terlihat elegan begitu ya, bukan yang main marah-marah, gebrak sana gebrak bukan ya, tapi lebih ke elegan, berkelas dalam mengekspresikan, powerful. Kenapa bisa powerful? Karena culmination, datang kartunya untuk kamu ya. Kita akan segera lihat dari kartu besarnya atau tarotnya untuk kamu Aries, what's going on in your relationship now, your romance, Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
for Aries couple. Thank you very much. Second week of December 2022. Hukum, hukum. The Queen of Swords. Iya, aku rasa kamu banyakan diamnya, banyakan cueknya gitu. Walaupun sebenarnya kamu powerful. Queen itu nggak ada yang lemah ya guys. Queen itu semuanya powerful. Seperti yang aku bilang di awal ke kamu, kalau bukan Empress maka kamu adalah Queen saat ini ya, bukan minor arcana yang biasa begitu. Kamu sudah cukup kuat untuk ekspresif saat ini Aries, kurang lebih begitu ya. Let's see guys, center of the reading untuk Aries couple. Ya ini dia. King of Swords, lagi-lagi energi Sword datang. Mungkin kamu dealing dengan Libra, Gemini atau Aquarius ya. Leo juga ada di sini kuat guys. Ini Leo dan ini Leo karena ada strength challenge-nya. Ya, thank you very much. Kamu kayak gini Aries. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu nggak yakin kalau kamu punya kekuatan untuk melakukan itu. Kayak begitu ya guys. Apapun itu nanti kita lihat ceritanya. Tapi yang jelas kekuatan itu akan datang. Kalau saat ini kamu sedang meragukan apakah kamu akan kuat, apakah kamu akan mampu, ini lagi miring. Tapi di 2 minggu terakhir Desember ini akan ditegakkan untukmu. Ini Major Arcana, artinya dari universe ya. Karena to the strength ini kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ke manusia untuk bertindak. Selama ini kamu diam atau menunda atau duduk pasif begitu karena kamu meragukan the strength ada nggak ya dikasih ke gua gitu. Ada Aries ya di 2 minggu terakhir Desember ini. Don't worry, it's time to be expressive. This is your culmination point atau titik tertinggi dari kekuatanmu dalam masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Air sign juga kuat sekali di readingan kamu ini ya. Ada Leo dan kemudian Sagittarius terlihat Temperance. Artinya situasi sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu mampu menjalaninya. Ya, no problem. Kayak begitu yang aku dengarkan. Walaupun ribut terus, no problem. Walaupun kamu merasa diperlakukan dengan tidak baik, no problem. Kayak begitu, kamu jalani semuanya dengan menyimpan pemberontakan di dalam hati yang masih kamu tunda untuk diekspresikan karena kamu merasa kamu tidak mampu. Kabar baik untuk kita semua. Iya, sekarang kulit manggis ada ekstra. Enggak, kabar baiknya adalah Aries kolektif akan mampu ya guys. Di 2 minggu terakhir Desember ini dengan ditegakkannya the strength untukmu. Kita akan langsung klarifikasi saja the Temperance, what's going on. Kenapa ada the Temperance di sini? Let me clarify the Temperance for Aries couple Sun Moon Rising Sun. Oke, the Ten of Cups, berarti ada family di sini guys ya. Berarti kamu Aries yang menikah. Oke. Ya, sudah jelas sekali terlihat di sini kamu sudah enak dengan pernikahan ini. Kamu sudah muak dengan pernikahan ini. Kamu ingin keluar dari sini karena ada Chariot datang bersamaan dengan the Hangman. Artinya guys, Chariot itu ngang gitu kan, ada Hangman ya. Sebenarnya ada Chariot itu boost gitu ya, melaju, melesat. Tapi karena ada yang gantung atau Hangman itu gantung begitu guys, pending. Jadi gas itu hanya kamu geber-geber gitu, tapi nggak maju-maju. Oke, Five of Pentacles. Aku lihat ada kekecewaan yang mendalam di sini, ditambah ketidakyakinanmu tadi ya, ketidakpastianmu tentang kemampuanmu tadi. Kamu meragukan masa depanmu. Aku lihat Aries. Apa yang akan terjadi berikutnya kalau aku melepaskan diri dari situasi yang aku hadapi saat ini? Even it's okay karena ada Temperance datang di sini, tapi kamu udah nggak mau it's okay lagi. Kamu mau something more than it's okay ya. It's okay itu tahu so guys. Jadi kalau misalnya ada level 0, 1, 2, 3, it's okay itu di 0 ya, artinya meet the requirements, tapi nggak ada yang istimewa di situ. Dan kamu ingin hubungan yang istimewa, bukan yang it's okay ya. More than it's okay, lebih dari sekedar it's okay. Okay? Kenapa bisa kamu ingin sesuatu yang lebih dari it's okay? Karena kamu berevolusi.
Aries, ya. Kalau dulunya kamu merasa inilah kehidupanku, inilah yang aku punya, inilah nasibku, inilah takdirku, tidak ada yang bisa aku ubah untuk ini. Aku akan begini selamanya sampai seumur hidupku, sampai matiku aku akan begini begitu ya dalam masalah yang kamu hadapi di romansmu saat ini. Tapi kemudian ada evolusi yang terjadi aku lihat beberapa waktu sebelumnya dan kemudian kamu bisa memikirkan jauh lebih panjang, jauh lebih jauh, jauh lebih jauh. Memikirkan yang lebih jauh ke depan ya. Memikirkan tentang masa depanmu, memikirkan tentang mimpi-mimpimu yang masih belum kamu raih. Dan yang membuat kamu saat ini bersemangat sekali karena kamu tahu kesempatan itu ada. Ya. Tapi kamu takut. Kita lihat dulu kenapa The Strength ini dimiringkan untukmu saat ini. Oke, memang menunggu waktu ya. Aku rasa Aries kolektif kayak lagi menghadapi takdir di sini guys ya, lagi menjalani pembayaran karma beberapa di antara kalian gitu. Jadi kamu itu harus bersama seseorang dulu saat ini mengalami yang jelimet-jelimet dan kemudian waktunya akan segera tiba yang jelimet itu berakhir. The World sudah datang di sini. Ketika The World ini belum datang, The Strength dimiringkan untukmu supaya kamu tidak curi start kayak begitu Aries. Dan ketika The World ini datang, The Strength ditegakkan untukmu. Artinya let's go Aries. Tempatmu bukan di sini lagi kayak seperti itu ya. Kenapa harus depending dulu Ray? Kenapa The Strength itu dimiringkan dulu saat ini? Karena kamu nggak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan untukmu ya. Kita semua nggak ada yang tahu guys, oke? Mungkin kita punya hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan, kita bisa tahu clue-cluenya tentang seperti apa kehidupan yang akan kita jalani. Tapi detailnya itu kita nggak bakal tahu. Karena itu melibatkan banyak pihak, banyak orang ya. Yang terjadi pada kita saat ini depending misalnya kita tuh kayak stuck di sebuah situasi, tapi sebenarnya di balik layar itu banyak yang terjadi untuk mempersiapkan pindahnya kita dari situasi sekarang ke situasi yang baru. Di situasi yang baru yang tadinya dipersiapkan itu sudah ready untuk kita kayak begitu ya. Jadi kamu itu kayak menunggu sesuatu disiapkan oleh universe behind the scene di balik layar supaya nanti ketika The Strength ini ditegakkan, let's go Aries, begitu kamu sudah ready dengan semua yang kamu butuhkan di titik yang baru dalam hidupmu. Oke. Queen of Wands, the Six of Pentacles. Ini tentang confidence guys. Queen of Wands datang. This is your energy, Aries Leo Sagittarian energy. Kepercayaan dirimu tentang kemampuanmu berikutnya, menjalani kehidupanmu berikutnya. Kalau kamu belum percaya diri, kamu tidak akan ready. Kalau kamu belum yakin dengan langkah-langkahmu, kamu tidak akan ready. Even the strength diberikan, kamu akan mandek ya. Dan 2 minggu terakhir Desember ini the strength itu tegak bersamaan dengan Queen of Wands, kemudian the World, dan kemudian the Six of Pentacles ya. Fokusmu ada the Two of Swords guys. Ya, ini seperti di persimpangan jalan ya, waiting. Menurutmu kamu sedang mempertimbangkan, tapi sebenarnya kamu menunda-nunda atau kayak duduk santai begitu. Menurutmu ini nggak terlalu urgent sekali keputusan dalam relationship ini. Jadi ntar aja deh kayak begitu ya. Tapi waktunya udah nggak lama lagi Aries ya, karena the strength ini ditegakkan. Bisa jadi sih guys, di beberapa waktu sebelumnya kamu itu dikasih kesempatan gitu tanpa ada the strength. Artinya ketika kamu lagi masa kuat-kuatnya begitu ya, tapi kamu nggak melakukan, kamu menunda. Karena the Seven of Swords aku lihat di recent past-nya ini ada orang yang terlalu memikirkan yang jelek-jelek, terlalu memikirkan yang enggak, overthinking ke jauh, ke masa depan yang terlalu jauh begitu, terlalu banyak pertimbangan, dan kemudian kamu lelah sendiri dalam keadaan Temperance ini, kacau balau seperti ini. Tenaga kamu habis, powermu habis. Disitulah kamu powerless. Oke, dan kemudian the World datang, udah ada waktunya. Si Aries-nya out, Strength datang. Ya udah, kasih suntikan power untuk Aries bisa bertindak saat ini. Oke, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah menjalankan rencana yang sudah kamu buat dari beberapa waktu sebelumnya. Sudah ada. Karena Seven of Cups datang di sini. This is about option. Kamu sudah menunggu waktu yang tepat untuk meraih option-option tersebut ya. Take how it resonates guys ya. Aku nggak bilang ini tentang perpisahan, karena aku tidak melihat ada kartu perpisahan di sini. Near future-nya itu adalah the Four of Wands. Tapi cara kamu dalam menghadapi sebuah relationship akan sangat berbeda Aries. Cara kamu dalam menghandle orang yang lagi dealing samamu saat ini atau yang lagi kamu fokuskan saat ini akan sangat berbeda, dan kamu mampu untuk melakukannya. Oke, beberapa di antara Aries mungkin akan masuk ke fase separation, perpisahan beberapa ya, tapi aku tidak melihat kuat atau besar begitu, karena Seven of
Cups dan Seven of Pentacles ini kayak gini guys, kayak menunggu waktu yang tepat. Nah kayak begitu. Mungkin rencana kamu itu adalah memang berpisah. Artinya kalau ini pacaran putus, kamu mau putusin dia di akhir Desember ini biar dia selalu ingat setiap kali tahun baru. Dia akan selalu mengingat kamu, itu kan momen penting. Tapi bisa jadi memang kamu di akhir Desember ini tidak akan misalnya eh, membalas kecurigaan dengan kecurigaan, ya tidak akan membalas amarah dengan amarah. Itu juga perubahan evolution ya. Yang jelas kamu akan berubah dalam menyikapi dan menghadapi sebuah relationship dimulai dari Desember ini. Perubahannya pasti besar guys, karena kamu dikasih the strange. Yang awalnya kamu gemetaran kalau mengingat rencanamu ini, tapi di 2 minggu terakhir Desember ini kamu akan strong, powerful. Kakimu itu nggak gemetaran lagi. Oke. Fokusmu the Two of Swords tentang mempertimbangkan apakah hubungan ini layak dilanjutkan atau enggak gitu. Tapi your subconscious mind the Four of Pentacles ini tentang security, keamananmu ya. Jadi kalau ini pernikahan, kamu adalah seorang istri misalnya, gimana ntar aku nggak punya kerja, aku nggak menghasilkan uang untuk diriku sendiri, belum lagi suami aku ini kayaknya nggak bisa deh ngurusin anak begitu. Kalau nanti aku pergi, berarti aku harus bawa anak. Nah anak ini ada 7 gitu, 7-7-nya lagi kuliah. Nggak bercanda, 7-7-nya lagi sekolah begitu. Dan kamu langsung ngebayangin uang sana uang sini, belum lagi kalau ada masalah sakit, kebutuhan sehari-hari, kamu nggak mampu mikirin yang seperti itu. Dan kamu kayak mau mengamankan situasi dulu dalam family, the Ten of Cups tadi di sini. Yang penting keluarga ini aman dulu begitu. Dan itu mungkin akan mengorbankan dirimu, but that's okay. Aries, aku senang. Kenapa? Karena kartu The Strength ini ditegakkan di 2 minggu terakhir Desember ini. Ya rencana-rencanamu itu yang awalnya kamu takutkan, itu kamu nggak bakal takut lagi untuk mengeksekusinya. Itu yang membuat readingan ini sangat positif. Oke, oke. Aries yang resonate dengan readingan ini, dia tidak mau meninggalkan pasangannya. Dia tidak mau berpisah, dia tidak mau bercerai. Walaupun ada tadi yang aku bilang segelintir yang akan ke tahap separation, tapi yang ini enggak ya. Karena subconscious mind-nya itu the Four of Pentacles dan kemudian near future-nya itu the Four of Wands. That's about the stability guys ya. Kartu Four of Pentacles itu jaminan tentang masa depan, dan kemudian Four of Wands itu kebersamaan, pondasi yang kuat dalam sebuah relationship ya. Ada mungkin hal yang tidak kamu senangi dalam hubungan ini sebelumnya Aries, dan kamu diam aja gitu, takut dia marah lah gitu ya, pasanganmu marah, takut pasanganmu ini nggak setuju dan kemudian malah meninggalkan kamu begitu ya, takut kalau dia itu ngambek dan kemudian ya tidak menjalankan kewajibannya, misalnya pencari nafkah begitu, jadi kamu pendam gitu. Tapi enggak ya, di 2 minggu terakhir Desember enggak ada yang kamu pendam-pendam lagi, kamu akan ekspresif guys, karena kamu berada di titik terkuat dirimu. Oke, culmination ya. Kita akan segera klarifikasi kartu The Seven of Swords. Jangan ini dong, jangan ngambek dong Aries. Let me clarify the Seven of Swords. Thank you, thank you. Ada momen yang terlepas aku lihat di sini Aries di 6 bulan terakhir ya. Mengenai ekspresi ini terlepas. Dan kamu tidak menyadarinya, aku lihat ya. Kamu sibuk dengan temperance atau bagaimana caranya menikmati hidup ini dalam keadaan seperti ini begitu. Dan kamu tidak menyadari bahwa sebenarnya peluang seperti ini sudah pernah ditawarkan sebelumnya. Di tengah-tengah culmination juga. Di tengah-tengah kamu sedang powerful juga. Tapi kamu alihkan powermu itu untuk bertahan dalam hubungan ini, makanya kartu temperance muncul di sini. Oke, begitu kamu mengalokasikan energimu itu untuk bertahan di sini, kamu lelah dan kamu lupa tentang rencana awalmu. Bagaimana seharusnya hubungan ini berjalan versi kamu. Itu yang akan kamu wujudkan ke depannya. Dan aku lihat rencanamu berhasil. Four of Wands muncul ya. Ketika kamu lagi di titik culmination, aku lihat ada seseorang yang powerless, gantian gitu guys ya. Aku tidak melihat emotion yang sangat mendalam antara kamu dengan orang yang lagi dealing padamu saat ini. Bisa jadi rasa itu sudah hilang atau rasa itu pernah ada. Tapi yang aku lihat ke depannya, kalian berdua ya, aku bilang kalian berdua deh ya, akan sama-sama setuju untuk mempertahankan relationship ini dengan caramu prominently. Bisa jadi nanti dia mengalami kegagalan dan setelah itu kamu take over dalam hubungan ini ya, dan kemudian setelah itu dia ngikut ke kamu. Kayak gitu guys ya.
Hati-hati di masa-masa genting, aku rasa di sekitar tanggal 21, dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 25, masa-masa genting. Masa genting itu ketika take over itu dimulai dan the strength kamu belum ditegakkan. Ya. Tapi once you take the first step, kamu akan merasakan, loh, ternyata aku bisa ya. Ternyata aku bisa marah ya sama dia ya. Ternyata aku bisa tegas ya ke dia ya. Ternyata aku bisa mengekspresikan apa yang selama ini aku simpan ya ke dia ya. Ternyata dia bisa diam juga ya kalau aku sudah mulai bertindak, nah, kayak begitu ya. The High Priestess, Nine of Swords, dan kemudian ada kartu The Six of Wands Victory aku lihat di sini. Tapi guys, be careful dengan masa-masa transisi tadi yang aku lihat ya. Beberapa di antara Aries kayaknya menyerah duluan. Nanti kalau menyerah duluan, kamu akan mengulangi hal yang sama karena kartu yang di cross ini bentuk siklus yang ndak udeh-udehnya. Ya, untuk yang sering main keridinganku pasti udah tahu kenapa ada kartu yang disilang di sini. Ini karena siklus nggak berubah-berubah di situ-situ aja. Kalau di-cut pak gitu keluar, ini pecah, nasihatnya dari sini begitu. Kalau nanti seandainya di masa transisi nanti kamu merasa dirimu nggak mampu dan kemudian ada konflik gitu di antara kalian dan proses take over itu kayak kamu tolak, no, nggak kayak gitu ya. Kamu akan mengikuti maunya dia lagi, misalnya begitu, maka akan kembali ke temperance. Power yang diberikan ke kamu akan kamu gunakan untuk menjalani hubungan ini versi dia, semaunya dia, sesukanya dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kamu akan kelelahan lagi, sambil menunggu culmination, expression, dan kemudian the strength diberikan lagi padamu. That's the cycle guys. Ya, manfaatkan baik-baik the world end of a cycle. Berakhirnya sebuah siklus di dalam hidup kita yang untuk kasus kamu adalah romansmu saat ini, relationshipmu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kamu udah tahu apa yang harus dilakukan. The plan is in your hand now. Tinggal ya. Enak banget ya. Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Aries, lalu tertarik untuk melihat nasihat dalam menghadapi 2 minggu terakhir Desember ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di Love Reading for the second weekly December 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Aries. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.